Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama dalika malika wa adada kamalih. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhir sahhil sayyidil asir bi jahil bashirin nazir. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsa wa nafsin la tasba wa du'ain la yusma wa na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasahhil lana fadli wa ansur alaina min hajaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama yang kami hormati sahibul bait Bapak Rudi beserta keluarga besar, mudah-mudahan beliau selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah rezekinya, berkah tempat tinggalnya yang dijadikan untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua hajat niatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sama-sama hormati dan cintai guru kita bersama Ustaz Abdus Somad. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya yang halal, yang banyak, yang baik, yang gunanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu membimbing kita ke jalan Allah yang ridhai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak haji, bapak-bapak sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu untuk menghemat waktu, mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Hadirin jamaah sekalian, puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam hanya kita aturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan mudah-mudahan sampailah kepada kita sekalian umatnya, insyaallah selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. InsyaAllah kelak di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang berziarah ke makamnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik dalam ibadah haji maupun ibadah umrah. Dan tidak kalah pentingnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita diwafatkan, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, malam ini saya dapat giliran, yaitu kita belajar membaca Al-Quran. Kalau misalnya materi yang saya sampaikan ini nggak bisa sambil nyundut,
nggak bisa sambil jepit, nggak bisa sambil ngisep. Udah disundut, jepit, diisep. Iya kan, lengkap itu semua. Tapi itu semua alhamdulillah untuk saat ini nggak bisa dulu, ya. Karena kalau misalnya kita baca sambil ngudut, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, kan nggak pantas juga, su'ul adab namanya. Karena apa? Al-Quran itu diturunkannya kepada orang yang paling mulia, junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah apa? Wahai sekalian, maukah kamu mendapatkan warisan dari Rasulullah? Rasulullah lagi bagi warisan di masjid. Rasulullah lagi ngasih warisan. Apa warisannya? Talabul ilmi. Iya kan? Nuntut ilmu. Ini warisannya Rasulullah alaihi wasallam. Karena ilmu itu enggak bisa dibandingkan dengan apapun. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang paling pertama diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya apa, Pak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Suruh baca dulu tuh. Saya naik ke Gua Hiro, tempat diturunkannya wahyu yang pertama itu. Masya Allah, Pak. Perjuangan jalannya aja ke atas Gua Hiro itu saya sampai 8 kali istirahat. Naik jam 2:30 pagi, sampai di atas itu jam 4 pagi. Karena apa? Kalau siang nggak mungkin nyampe, panas. Tapi kalau malam, tengah malam seperti itu, dini hari, dapat malamnya, dapat siangnya, dapat terangnya. Itu perjuangan Rasulullah, Masya Allah. Untuk sampai ke Gua Hiro saja mendapatkan wahyu yang pertama ini dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu perjuangannya sangat-sangat besar. Kalau manusia yang biasa nggak bakalan bisa sampai ke sana. Karena Rasulullah manusia yang paling mulia, beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Gua Hiro itu untuk mendapatkan wahyu yang pertama. Makanya kita suruh baca dulu nih, Pak. Baca Al-Quran, baca sekeliling alam. Alam ini kita baca. Bacanya dengan apa? Pakai ilmu jadinya. Kenapa jadi matahari itu berputar pada porosnya? Itu suruh baca tuh namanya. Suruh apa lagi? Belajar. Jangan sampai hari-hari yang kita lalui tidak mendapatkan ilmu walaupun satu ayat. Ya. Jangankan setiap hari. Ini tiap malam Ahad nih, kita nggak tahu aja nih, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya itu tak terasa secara physically, secara zahir. Tapi apa? Tahu-tahu ada yang kita butuhin segitu, tahu-tahu lebih dari segitu. Secara akal, secara logika gak bakalan sampai. Karena berkahnya kita duduk di majelis ilmu, berkahnya itu tanpa kita sadari itu pasti dirasakan. Baik itu pada diri kita, pada istri kita, pada anak-anak kita sekalian. Hanya biar sedikit juga kita belajar. Kita baca ya Pak. Buka Fatihah dulu dah. Buka Fatihah, karena Fatihah ini adalah Ummul Quran. Ya kan? Ummul Quran. Kalau hatinya Al-Quran, Yasin yang tadi kita baca. Makanya
Dalam surah Yasin itu ada panjang pendeknya tajwidnya itu, ada wakofnya. Perhatikan juga. Nah, di Al-Quran surah Fatihah ini semua terkandung di dalamnya. Begitu kita baca dulu ya. Kita ta'uz, kita basmalah, langsung kita masuk ke dalam surah Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif dengan ain itu diusahakan berusaha walaupun tidak bisa secara spesifik bahasa secara apa tuh namanya ya, si topik lain. Jadi secara baik, tapi kita berusaha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di atas ra, di atas huruf ra dalam lafaz Rahman Rahim itu harus tasdidnya itu dikenain. Jangan sampai tasdidnya enggak dikenain. Jangan sampai tasdidnya itu diseret. Rahman, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bedakan antara sin, shin dengan shad. Jadi di sini yang ada so, si, su. Pada saat ini kita adanya si. Ya. Jangan ihdinas syira itu sin besar. Kalau ihdinas sira, so itu mulutnya monyong. Baso, so bukan basyo. Kalau menyebutnya basyo itu ayamnya ngacir. Kalau baso itu so. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini nih suka ada yang keliru di ghairil maghdubi. Jangan dikol-kolain. Biasanya kalau saya ngasih contohnya salah begitu, keingetan. Iya kan? Terus besoknya dia baca maghdubi. Kemarin siapa ngajarinnya maghdubi? Nah, itu nyontohinnya salah. Nyontohinnya yang kurang pas. Bahkan berbeda nanti artinya. Ghairil maghdubi, do
do di du, do don du don doni dodna minal mudni madi don doni do. Kalau belajar makharijul huruf tuh nanti kalau misalnya itu kita belajar makharijul huruf, tapi kita belajar bacanya dulu nih. Karena Fatihah itu orang sholat nggak baca Fatihah sah nggak sholat. Nah itu justru itu kita perbaiki dulu Fatihah. Kok tiap kalau pertemuan Fatihah lagi biar keingetan dulu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di sini ada him, ada dua. Siratal ladzina an'amta alaihim, boleh berhenti, boleh juga lanjut. Ya kan? Jangan dipanjangin di himnya. Ghairil siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan seperti itu ya. Ingat. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi patah di situ. Berhentinya di situ. Terus apa? Ghairil maghdubi alaihim walad, bukan walad. Jadi bukan kayak sambil kayak makan uli, bukan. Kalau kita bacanya sambil makan uli, itu insya Allah kelolodan. Jadi bacanya itu walad, la-nya itu kita mangap dulu. Lad, do. Emang susah masih emang saya juga belajarnya susah dulu. Walad, don. Kok kayu yang udah tua kering mau dibengkokin patah enggak, pelan-pelan bakar aja dulu ntar baru dibengkokin. Iya kan, emang kudu dibakar bengkokin ya bagus ya, kayak gitu. Besi yang keras banget itu bisa dibengkokin apa panasin bakar ya Walid. Kayu yang mau bikin melengkung nih, pohon bambu misalnya, bakar dulu. Sama kita, lidah kita juga gitu, sama kayu orek. Jangan angus ntar kagak ada ngaji. Jadi waladdallin, berapa harokat itu? 6 harokat. Langsung masuknya ke lam. Lamnya itu barisnya ada tasdidnya. Kan pernah saya sampaikan di kitab Safinatun Najah itu tasdid dalam Al-Fatihah itu ada 14. Sekarang kita praktekin nih. Ya. Sekarang kita praktekin. Jadi kalau misalnya kita baca pada saat di akhir ayat yang ada di surah Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, boleh digituin, waladdallin. Jadi bukan waladdo, bukan. Ya, coba sekarang dari waladdolinnya aja kayak gini, waladdallin, bareng. Sekali lagi. Waladdallin. Jadi sidahnya kenain. Coba sekali lagi. Waladdallin. Sekali lagi. Saya kalau habis maghrib itu, kalau saya pulangnya cepat Pak, itu ada murid saya 2 yang istiqomah. Sayanya kadang suka nggak istiqomah juga. Itu alhamdulillah ada banyak perubahan sampai dengan lebih dari 70%.
Karena apa? Dawam. Karena apa? Terus-terusan. Karena apa? Tanpa putus asa. Iya kan? Itu. Siapa orangnya? Nanti juga tahu. Ya udah, kalau udah tahu diam. Kita baca lagi dari awal. Kita baca lagi dari awal. Mudah-mudahan keingetan yang tadi saya sampaikan di ayat-ayat terakhir. Dari Ta'uz, Basmalah, Surah Fatihah. Kita mulai. Bareng aja semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Udah bisa ini jadwalin Imam Terawih besok. Iya, nggak apa-apa. Ya kan? Ayat keduanya gimana setelah Fatihah? Yang bisanya aja. Enggak apa-apa. Mau rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, rakaat pertama kulhu. Rancuk tahu-tahu 40 rakaat. Ya itu juga udah berapa puluh rakaat ini. Bingung dari situ. Ajengan lagi yang imam. Udah deh. Pas nengok kagak ada atu. Pas terakhir habis jamaahnya. Iya kan? Nah itu. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu ada yang intinya yaitu panjang pendeknya. Ada yang panjangnya 2 harokat, ada yang panjangnya 4 harokat, ada yang panjangnya 6 harokat. Intinya kayak gitu. Yang 2 harokat apa? Mad tabi'i. Yang 4 harokat apa? Mad jaiz munfasil. Yang 6 harokat mad wajib muttasil. Insyaallah nanti kita pelajari huruf-hurufnya apa aja, panjangnya berapa harokat, kayak gimana cara bacanya next time di pertemuan berikutnya. Kalau belajar kayak gini banyak-banyak, yang ada buka tutup, besok ditanya how. Iya, kalau ginian mah masih mending besok ditanya how daripada besok ditanya si itu kemana gitu. Enggak ada. Agak telaten gua belajar gitu mah. Agak bisa sambil ngerokok. Blenger malah gua. Katanya gitu. Wah itu astagfirullah, ngomong gua datang. Domain saya. Itu nanti di-cut ya pas itu ya. Domain ntar saya. Domain. Saya takut. Live. Sampai lagi live ini, waduh. Ribet ini. Daftarnya seminggu yang lalu ya Bang Mon. Dan itu aja dari saya. Kita sambil bercanda biar apa? Biar keingetan. Kalau tegang banget ya kagak enak banget. Kalau lemes banget ya kagak enak juga. Jadinya insyaallah apa yang saya sampaikan walaupun sedikit, walaupun hanya surah Fatihah, tapi surah Fatihah ini adalah inti dari semua surah. Ya, kalau Fatihahnya baik bacanya, insyaallah nanti bisa dikombinasikan dengan surah-surah yang lain. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan Sadaqallahul azim.